Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Pagi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan siapa KM-nya? Silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sekali lagi selamat pagi semuanya. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Seperti biasa kita bakar semangat dulu ya sebelum memulai pembelajaran. Masih ingat yel-yel mengenai bahasa Indonesia? Yel-yel kita sehari-hari masih ingat? Masih. Kita coba ya. Sekali lagi, siapa kita? Siswa terbaik. Kurang semangat. Bisa. Tepuk tangan semuanya. Nah, Ibu mau bertanya, ada yang tidak masuk hari ini atau hadir semua? Ada yang tidak masuk. Siapa? Sudah, berarti 2 orang yang tidak hadir hari ini. Tidak apa-apa, mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya bisa belajar dengan kita sama-sama. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Masih ingat siapa kita? Pembelajaran sebelumnya kita membahas mengenai apa? Analisis, teks, eksplanasi kah atau prosedur? Jadi pembelajaran sebelumnya itu kita belajar mengenai cara menganalisis sebuah teks prosedur. Nah, hari ini kita melanjutkan pembelajaran teks prosedur, tetapi perbedaannya kalau pertemuan sebelumnya itu menganalisis, nah kalau sekarang itu kita akan memproduksi teks prosedur. Bagaimana cara memproduksi teks prosedur? Nah, nanti Ibu akan jelaskan di kegiatan inti nanti. Nah, sebelum itu kita akan bahas dulu apa saja sih ya, apa KD dan indikator yang harus kalian capai pada pembelajaran kali ini. Nah, ini yang pertama kalian harus melihat dulu kompetensi dasar indikator, kemudian tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pertemuan kali ini, kemudian ketiga ada kegiatan inti atau proses PJBL. Nah, pada pertemuan hari ini dalam memproduksi teks prosedur itu kita akan menggunakan model PJBL. Nah, kalau pertemuan sebelumnya kan PBL, nah kalau sekarang PJBL. Kalau PBL problem based learning, kalau sekarang PJBL project based learning. Nah, selanjutnya kita harus paham dulu apa sih ya KD dan indikator yang harus kalian capai hari ini. Itu yang pertama ya, merancang pernyataan umum ya dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis. Itu kompetensi dasarnya. Jadi kompetensi yang harus kalian capai itu seperti ini. Yang kedua, yang pertama itu indikator ya. Indikatornya apa saja rumusannya? Yang pertama, menentukan topik teks prosedur yang akan disusun. 2, merancang kerangka teks prosedur berdasarkan topik yang telah dibuat dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan. Jadi tujuan kita mempelajari teks prosedur itu apa sih? Nah, ini ya. Yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran model pembelajaran project based learning, peserta didik mampu menulis teks prosedur berdasarkan struktur dan ciri kebahasaan dengan benar. Nah, jadi tujuannya nanti setelah kalian belajar ini, kalian bisa menulis sebuah teks prosedur berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan yang benar. Nah, itu ya. Ini ada beberapa manfaatnya. Yang pertama apa? Memberikan suatu petunjuk untuk melakukan suatu kegiatan dengan tahap-tahap yang sistematis. Nah, itu ya manfaatnya, memberikan suatu petunjuk. Nah, infografis itu apa? Nah, di sini itu akan
bahan, ada alat yang dibutuhkan, ada pembuatan ekstrak lidah buaya, ada pembuatan hand sanitizer, dan ada finishing. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam membuat hand sanitizer. Makanya kalian di rumah pernah ada pengalaman membuat hand sanitizer sendiri? Belum. Nah, karena kalian belum pernah melakukan hal tersebut, ini manfaat kalian mempelajari teks prosedur. Nah, setelah membaca teks prosedur, kalian bisa melakukan cara-cara yang sudah dituliskan di sini. Kalau misalnya kalian mengikuti cara-cara yang sudah dijelaskan di sini, kalian bisa membuat hand sanitizer sendiri di rumah. Nah, itu ya berkaitan dengan manfaat kalian mempelajari sebuah teks prosedur. Dan itu sudah dijelaskan di sini. Silakan dilihat di sini. Terdengar tidak? Kalian gunakan. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas untuk komposisi atau takarannya seberapa banyak yang harus kita gunakan untuk membuat si hand sanitizer ini. Nanya apa? Sanitizer. Kalian lihat bahan-bahannya apa saja? Satu. Yang kedua. Yang ketiga. Kalian paham bagaimana cara membuat hand sanitizer dari video ini? Bisa ya? Nanti Ibu akan bagi setiap kelompok itu temanya berbeda. Nah, kalian setelah itu barulah mencari informasi dari berbagai sumber. Silakan bagaimana cara kalian untuk membuat satu teks prosedur berdasarkan tema yang sudah Ibu berikan. Nah, sebelum itu ya, Ibu mau bertanya dulu. Tadi kan model pembelajarannya berbasis proyek, ya. Berarti ada proyek yang harus kalian buat. Kita sepakati dulu semuanya. Kita mau membuat proyek berupa apa? Satu misalnya ya, Ibu contohkan. Kalau misalnya bisa kalian membuat proyek poster, berarti silakan kalian buat poster dari teks prosedur yang sudah kalian buat. Yang kedua, bisa juga kalian membuat satu video seperti yang kalian sudah lihat tadi. Nah, seperti video yang sudah kalian lihat tadi, itu yang kedua. Bisa membuat video? Yakin? Coba kelompok satu. Yang minggu lalu kelompok satu mana? Mau membuat apa hari ini? Video. Kita coba lihat. Kelompok satu akan membuat video katanya. Kelompok dua mau membuat. Silahkan kita mulai dari kelompoknya. Silakan perhatikan terlebih dahulu. Ibu akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah kalian untuk memproduksi suatu teks prosedur. Nah, tadi Ibu sudah
presentasi kami pada kali ini. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Nabila Sri Mulyani. Untuk langkah-langkahnya, pertama, cuci tangan dengan air mengalir dengan sabun atau bersihkan pakai antiseptik yang berbahan dasar alkohol. Kalau jangan terletak di sisi atas, tekan pipa logam atau sisi masker yang kaku sampai menempel sempurna ke hidung. Tarik sisi bawah masker sampai menutupi mulut dan dada. Setelah digunakan, lepas tali elastis masker. Kelompok 2 sampaikan, dan kalian juga sudah melihat hasil dari video yang kelompok 2. Nah, setelah kalian memirsa, silakan ada tambahan atau mungkin kalian mau memberikan saran atau pertanyaan kepada kelompok 2 mengenai hal yang sudah dikerjakan oleh kelompok 2. Kalau misalnya ada, silakan angkat tangan terlebih dahulu. Ada yang mau memberikan tanggapan? Ada? Boleh kelompok 1. Silakan kelompok 1. Dari penyajian produk sudah menarik, dapat dipahami oleh penontonnya dan memudahkan dalam melakukan sesuatu. Lihat ya, berbagai macam video pembelajaran dari kelompok 1, dari kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Tadi juga sudah ada beberapa siswa yang memberikan tanggapan dari hasil video yang sudah kalian buat juga. Tadi kelompok 1 juga sudah memberikan tanggapan mengenai video yang dikerjakan oleh kelompok 2. Kira-kira menurut kalian yang paling baik dalam presentasinya siapa? Yang paling banyak dipilih itu adalah kelompok 2. Berarti kelompok 2 sudah baik ya dalam penyajian materinya, dari bagaimana mereka mempresentasikannya sudah baik, penggunaan bahasanya sudah baik juga, hasilnya pun sudah baik juga ya untuk kelompok 2. Ada. Kalau tidak ada, kita akan simpulkan pembelajaran hari ini ya, dari mulai awal sampai akhir. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini itu bagaimana? Boleh, siapa namanya? Tania. Silakan Tasya. Dan hari ini yang dapat disimpulkan yaitu selama pembelajaran dengan menggunakan model ini kita dapat membuat sebuah proyek yaitu video tutorial untuk memudahkan pembaca atau penonton dalam memahami langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Memberikan kalian satu link untuk melakukan refleksi diri. Nah, silakan kalian isi dengan jujur ya refleksinya. Nah, setelah itu silakan kalian kirimkan link tersebut. Sudah ya? Sudah mengisi refleksinya? Sudah. Nah, kalau sudah ya, ada yang tahu pembelajaran yang akan nanti dibahas mengenai apa? Mengenai teks ceramah. Ada yang tahu teks ceramah itu apa? Nah, masih umum ya pengetahuan kalian mengenai teks ceramah. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, di pertemuan selanjutnya kita sama-sama akan membahas mengenai teks ceramah. Akan tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah sama-sama ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.